Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'a tulil imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulah li'annaka lam tara alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun ma kana wirdun. Jika engkau melihat seorang hamba Allah tempatkan dia, Allah jadikan dia dapat melakukan biwujudil awrad, adanya wirid. Artinya Allah jahirkan awrad itu dari hamba itu. Wa adamahu 'alaiha, dan dibuatnya dia dawam atas wirid itu. Orang masuk tarikat hingga 30 tahun baru dia syuhud, kan lama 30 tahun itu. Tapi sanggup dia dawam. Karena ada orang dia 5 tahun, 10 tahun rasa lama terus lemah. Karena dia mengira ada yang dia cari dalam tarekat itu. Tak tahu apa yang dia cari. Kalau dia cari Allah, Allah sudah bersamanya. Meskipun ketika dia belum syuhud. Kenapa orang sering putus asa? Dia sudah ada pun dalam tarikat, dia sudah membaca wirid tarikat, lalu dia tidak dawam. Apa tidak dawam tuh? Tidak dawam lah ya. Tidak apa? Semelayunya apa dawam? Tidak berkekalan dalam mengamalkan wirid tarekat itu. Maknanya dia tidak mencari Allah lah, katakan. Dia ada tujuan lain yang dia nak. Meskipun dia menamakannya itu ma'rifat. Itu disebut ma'rifatun wahmiyah. Ma'rifat yang dia paham, yang dia pahami sendiri maksudnya, bukan. Karena begini, orang dapat melakukan ibadah, katakan dalam tarekat ini, dia boleh kekal dalam mengamalkan wirid. Ini satu anugerah ya. Syuhud anugerah lain. Bukan kata kita karena berkekalan wirid dan ini yang melahirkan syuhud, tak ada. Macam orang berniaga kemudian untung, dalam hakikat tak ada hubung kait. Dua-dua Allah bagi. Allah bagi kita pekerjaan, kemudahan, kesempatan bekerja, tempat bekerja, sehat untuk bekerja, berkemauan, itu anugerah semua. Gaji bulan lain lagi, Allah bagi ya. Begitu juga ibadah dalam tarekat tak. Nah, cari apa? Tak ada ya. Yang engkau cari, kata hikam sebelumnya, ada di depanmu.
Adapun yang engkau bayangkan itu hanya anugerah, bukan Allah. Hatta kasyaf pun anugerah. Kita boleh dawam wirid pun anugerah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kamu jangan merasa bahwa kamu dawam berwirid, lagi dapat syuhud, kamu merasa syuhud. Ini anugerah, ini fitnah, ujian. Jangan kau jadi kufur, bersyukurlah. Orang boleh masuk tarekat, maknanya pilihan Tuhan. Dia bersyukur, jangan mencari apa-apa. Lalu Allah buat dia dawam dalam melaksanakan, karena ya, tidak sedikit orang, ramai orang tidak komitmen terhadap wirid. Coba kalau orang nak jadi kaya suruh wirid 10 tahun pun dia tak berhenti ya? Karena ada tujuannya. Dia kira Allah itu bukan tujuan. Nah, ini manusia materialis seperti itu. Maka ketika kita melihat seorang salik, ya, Allah letak dia di dalam tarikat. Artinya Allah letakkan dia dengan wujud adanya aurad. Wa adamahu. Ini kata-katanya, dan Allah buat dia dawam. Ini anugerah kan dari Allah. Di atas wirid itu, ma'atulil imdad. Ya. Serta panjang. Imdad ini anugerah, masa yang dia beri itu. Artinya beserta panjang masanya lah, katakan begitu. Ma'atulil imdad, ya, serta panjang pemberian Allah itu. Pemberian ini artinya pemberian dia dapat dawam, pemberian dia kekal melakukannya tadi itu, dan pemberian kemudahan dia. Tak mudah nak kekalkan wirid tarekat, itu tak mudah. Banyak diganggu oleh kesibukan lain untuk tidak melakukan itu. Kalau Allah bagi dia kekal sehingga dia boleh mudah ya, mengamalkan wirid dalam waktu yang panjang, itu anugerah, itu imdad. Tak ada yang tak imdad. Nanti memang kasyaf itu imdad pula, maqamat itu imdad. Kita mengira imdad itu kita dapat wirid pun imdad, dan dapat dawam bertahun-tahun pun imdad, madad. Karena itu pun anugerah dari Allah. Meskipun yang dimaksud ini ma'atulil imdad ini serta panjang masanya, tapi halus bahasa Imam Ibn Atta, ma'atulil imdad. Dia menyebut panjang masa bertarekat dan dia dawam, itu madad, anugerah maksudnya. Fala tastahkiranna, maka jangan kau rendahkan dia. Ya. Ma manahahu maulahu, apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Lamanya masih jadi murid saja. Ya. Lalu dia rendahkan. Alasan apa dia merendahkan? Li'annaka lam tara alaihi simal arifin, karena kamu tidak melihat ada tanda-tanda orang arif pada dia. Ya. Wala bahjatal muhibbin,
Dan bahjah itu satu ciri-ciri yang nampak daripada seorang muhibbin, seorang pencipta. Keindahan orang yang mencintai Allah, artinya bahjah itu ciri-ciri fisik, artinya kalau makna bahjah ya keindahan. Nah, cuman yang dimaksud bahjah al-muhibbin, orang kalau jiwanya punya cinta, maka akan nampak dalam fisikalnya, dari bahasanya, dari geraknya, dari pandangan matanya, nampak bahjah. Ya. Dia menyebut indah, maksudnya adalah ciri-ciri bahwa dia seorang, ciri-ciri fisik bahwa dia seorang pencinta. Ya. Karena kita tidak melihat ciri-ciri arifin dan tidak melihat ciri-ciri bahwa dia seorang muhibbin, maka kita menghina. Kamu ini udah 50 tahun bertarekat masih macam itu saja. Nah, kita tak boleh menghina. Ya. Apa sebetulnya ciri-ciri arifin pun dia sebetulnya tak tahu. Ya. Ciri-ciri arifin itu adalah tarkul ikhtiar. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tarkul ikhtiar. Ya, satu ciri-ciri orang arif, tarkul ikhtiar. Hidupnya tidak pernah terlintas di dalam pikirannya itu untuk memilih menjadi apa dan sebagai apa. Ikhtiar ini bukan bahasa kita Melayu. Ikhtiar maknanya apa? Berusaha. Bukan. Ikhtiar itu memilih. Aku yang sesuai denganku rasanya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Ketika tak dapat, ya, merasa bahwa apa yang terjadi pada dia ini tak sesuai denganku, itu namanya ikhtiar. Sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah terjadilah, kita tahunya yang sudah terjadi, karena kalau belum terjadi belum tahu. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, maka apa yang sudah terjadi itulah kehendak Allah. Tapi ada persoalan dari dalam hati, boleh tak dirubah? Ya, ini namanya ikhtiar. Aku tak enak ini, kalau boleh aku enak seperti itu. Ya. Jika saja dia bukan diberitahu, syuhud bahwa apapun Allah yang merubah, tak payahlah pikir-pikir letih-letih. Ya. Cakap kepada Allah, serah, sudah. Ada beban lain dalam hidup ini setiap detik. Nah, ini ciri arifin. Ya. Jika sudah terjadi, itu sudah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakanmu dan memilihkan untukmu semuanya. Wa qaddara taqdira. Semuanya sudah dikira-kira oleh Allah. Itu ciri-ciri arifin pertama. Yang kedua, al-bara'atu minal khuzuz. Jiwanya terbebas dari dorongan keinginan nafsu. Arti terbebas itu bukan tak ada, ya, tapi sudah ditundukkan oleh hakikat kerohanian itu. Ya. Jika ada nafsu, maka yang menginginkan pelanggaran syariat kalah, maka dibawa tunduk kepada yang syariat.
Ya, karena dia sudah bara'ah minal khusus, bebas. Arti bebas nih, dia berkuasa terhadap nafsunya. Ya, kalau orang bebas, orang yang tidak tekan oleh keinginan lain, tetapi dia boleh menekan yang lain, itu berkuasa. Tarkul ikhtiyar bara'atu minal khuzuz, ya, atau dikatakan irodah, hawa, ya. Dan yang ketiga, dawamul khuduri baina yadailah. Dawam, ya, apa namanya, berkekalan hadir di depan Allah. Coba bagaimana? Ini kan bahasa dawam hadir di depan Allah. Di depan mana? Ya. Artinya dia selalu ingat. Ya. Ingat pun di sini, dari mana timbulnya ingat itu? Itu istilahat. Ya. Nak cerita, nak urai menjadi sebuah ilmu, tapi apa yang diurai itu amalan, zahir dan batin. Ya. Itu sebab hikam atau apa-apa perkataan tasawuf, ya, jika dia bukan pelakunya maka hanya membahas kata-kata saja. Ya, paling kurang kita mendengarlah dari orang yang sudah melakukan, ya, syarahan. Ya. Taib. Falaula waridun maka wirdun. Kalau tidak ada warid, maka tidak ada wirid. Coba. Kita zahirnya dia melihat bahwa dia punya wirid. Wirid ini ma yurattibu li nafsihi minal dzikri wad du'ai wal amali wat tafakkur. Itu wirid. Doa, zikir, ibadah, berfikir yang tersusun untuk dirinya, yang dia susun untuk dirinya, macam schedule. Ya. Kita yang seolah kita yang secara zahir kan kita ditauzif oleh seorang syekh dalam tarekat. Kamu baca wirid lepas pagi dan petang. Ini, ya, maknanya jadwalnya nih. Ini wirid namanya. Wirid yang kalau itu doa yang memang dilakukan secara berkekalan seperti itu di waktu yang sudah ditentukan. Jika dia wirid ini hanya zahir dia, wirid terus bosan. Tapi kalau ada warid dari Allah, maka dia akan berkekalan wirid itu. Gitu. Warid itu ma yaridu minallahi ila qalbil salik. Ya. Sesuatu yang datang ke dalam hati si salik. Minal ilham wal futuh wal madad wa ghairu dzalik. Ilham, futuh, madad datang. Orang yang masuk tarekat lalu mendapat wirid. Wirid ini sesuatu yang dibaca berdasarkan waktu yang beraturan, ya, pagi petang atau setiap pada sholat itu jadi wirid, ya, yang diulang-ulang di waktu yang sudah tertib. Berkekalan itu warid. Allah bagi warid ke dalam hati sehingga dia berkekalan dawam hingga puluh-puluh tahun. Sehingga dia mudah melakukannya dengan masa yang lama dan terus berkekalan membacanya. Itu pun warid. Kalau Allah bagi, masalah, saya sering bilang, masalah dia suhud, ya, ma'rifat itu lama, ya, itu
katakan takdir lain. Ya. Pada dia hikmah bagi yang lain. Ada anugerah lain pada seorang hamba ini. Seperti orang tua lah, anak ramai, orang tua punya urusan, ya, penilaian, kehendak kepada setiap anak, yang tidak boleh anak kita yang lain, ya, merendahkan adik ke kakaknya, ke saudaranya, karena dia tidak seperti saudaranya tidak seperti dia, ya, kejayaannya, tiba-tiba menghina, orang tua akan marah, ya. Nah, seperti itulah pun hamba Allah ini, Allah punya urusan sendiri-sendiri kepada makhluk untuk menerangkan, menjelaskan, mengenalkan Tuhan pada diri setiap individu masing-masing. Itu sebab di dalam tasawuf para masyayikh selalu mengatakan, jangan kau pikirkan orang lain, jangan kau ikut campur urusan lain. Ini memang satu sikap, ya. Jika dia punya akhlak, memang itu sikapnya. Tapi sebelum punya akhlak itu kan diajarkan latihannya agar itu. Sebab orang dahulu dan dalam tarekat tak pernah bertanya kenapa guru suruh itu. Tak. Ya, lakukan saja. Karena tidak untuk apa-apapun aku melakukan ini. Aku hanya agar Allah turunkan hakikat itu. Aku hanya ingin engkau dekat padaku dan kenal. Sudah. Artinya, kenapa orang sufi? Aku tak nak apa-apa. Kenapa tak nak apa-apa? Surga ke misalnya? Iya tahu. Tapi tarekat itu tujuannya untuk apa? Dekat. Kenal Allah. Artinya Allah tajalikan semua sifatnya kepada dia. Karena dengan tajali itu dia boleh melakukan apa yang Allah perintah. Bahkan jauh daripada itu, dia menyaksikan bahwa ternyata semuanya Allah, al-abid wal ma'bud. Adapun pasal balasan dan lain sebagainya, itu sepenuhnya hak Allah. Tidak ada hubung kait dengan amalan kita. Maka sejak mula-mula hikam ini, Imam Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu, hikmah pertama sudah mengatakan jangan beriktimad kepada amal. Ya. Nah, orang bertarekat sejak mula-mula lagi sudah kusut, dia punya, tahu kusut? Kusut lah. Ya. Tidak tajarrud. Itu sebab kata Imam Ahmad Zarruq bahwa tasawuf itu sidqut tawajjuh, orientasi yang tepat kepada Allah. Seberapa sidik tawajjuh ini, sebesar itulah tasawufnya. Mereka tak paham ketika di dalam tarekat ya, tasawuf ini ya, aku tak nak apa-apa, tak nak akhirat, tak nak dunia, tak nak surga. Terus orang, oh ini tak betul nih ya. Karena semua itu balasan Allah ya. Dan hidup ini kita boleh melakukan seperti yang Allah kehendaki apabila Allah sudah bagi pertolongan, kekuatan ya, hakikat itu. Jadi kita minta itu, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ya, itulah yang dilakukan oleh tarekat. Maka kita sesama murid itu pada guru tertentu masing-masing tidak boleh menghina sesama. Kamu lamanya ya. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang
mencapai Sultanul Aulia itu. Dia masuk tarekat setelah umur 30 tahun. Ya. Imam Junaidi Al-Baghdadi umur 5 tahun. Ya. Sama. Ya artinya kedudukannya sama-sama wali. Nah maka ketika kita bertarekat kemudian kita tidak komitmen ya, dengan wirid itu, maknanya ya, kita tak ada madad, tak ada warid. Suruh perbaiki lagi niatnya ya. Dari mana kita dapat mengetahui ciri-ciri arifin? Dan bagaimana kita dapat mengetahui kesan seorang muhibbin? Ya, ciri-ciri orang yang cinta kan selalu ingat. Ya, kita disuruh dawam zikir, dawam zikir. Itu kan dalam rangka untuk tarbiyah. Kalau sudah cinta, memang ingatlah. Ya, kalau sudah cinta itu memang ingat. Ya. Kalau sudah cinta, maka dia segera melaksanakan perintahnya. Di dari tarekat misalnya, guru ingin diutamakan oleh muridnya dari yang lain. Ya, hatta daripada istri dan anaknya. Hubungan dia dengan gurunya kan khusus. Ya. Lalu kita nilai secara hubungan awam. Cemana guru nih? Saya kan punya kepentingan. Bukan ke dalam Al-Quran. Terus dalam hadis bahwa kita mesti mengutip ini. Sudah. Itu yang dikatakan. Man qala li syaikhihi lima in qata'al madadu. Barang siapa yang berkata kepada gurunya, kenapa guru macam ini? Putuslah madad. Karena yang di tasawuf itu kan binaul insan, membina manusia kan. Maka yang dibina itu mentality itu. Mentality kepada siapa? Ya kepada Allah. Tak ada yang tidak kepada Allah semua ini. Ya, namun jika kita ini belum lagi menyaksikan batin kita kepada Allah. Memang kalau orang yang menyaksikan batinnya syuhud kepada Allah, apakah dia berurusan dengan Allah sendiri, tidak berurusan dengan manusia? Justru yang namanya musyahadatul iyani, seperti yang kita jelaskan, orang yang sudah melihat Allah berdepan, inilah syuhud yang paling tinggi daripada musyahadatul qulub. Ya. Maka syuhud yang paling tinggi adalah dia berinteraksi kepada semua orang yang dia lihat Allah saja. Nah kita kan belum itu. Maka si guru itu ya, yang membentuk mentality ini, utamakan aku, dengar kataku, ya, agar mentalnya terbentuk. Lihat seorang mursyid itu, ya, setiap kita lihat seorang mursyid, dia punya mentality khodim. Karena dulunya khodim gurunya. Orang yang tak pandai berkhidmat dengan gurunya tiba-tiba, ya, mau membentuk mental, macam mana? Tiba-tiba mengaku gurunya dari langit ke-7 turun, ya, dan ruh Nabi Khidir
turun mengangkat dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, mengangkat dia. Nah, ini mesti ditinggal lari lah. Kita tak dapat mengikuti cara ini. Kalau tidak mau dikatakan tidak benar, kalau dikatakan tidak benar nanti marah. Tapi kita tidak dapat mengikuti cara ini. Kalau masalah tidak benar, ya, memang tidak betul. Ya, tapi persoalannya itu cara yang salah. Artinya kalau tidak ada warid, mana ada wirid? Mana ada kita ini boleh melakukan ibadah? Ya. Kita boleh melakukan ibadah dan dawam kepada ibadah kita. Kita tak pernah tinggalkan ibadah, sholat ke, puasa ke, zikir ke. Ya, itu adanya warid kita jadi wirid. Tapi ketika kita melakukan ibadah semuanya, kita jadikan ini tariqah litakhalli, maka ada warid lain daripada sidik tawajuh ini, niat ini, penjiwaan ini kepada amal yang kita lakukan. Baik.